Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak, ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah subuh yang berbahagia, puji dan syukur sama kita ucapkan kepada Allah. Alhamdulillah sampai pagi kini kita masih diberi nikmat hidup, nikmat kesehatan, hidayah sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan mengikuti kajian. Salawat dan salam kita doa kepada Allah semoga disampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Al-Ustaz Alfi Wahyudi yang telah hadir pada pagi ini. Mari kita awali pengajian dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz untuk tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsiya sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak dan Ibu pengurus, nenek mama, alim ulama, para orang-orang tua kami, Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, yang insya-Allah pada pagi hari ini kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan rasa syukur kembali kita sampaikan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali beribadah dan berbuat baik kepadanya. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah pada pagi hari ini menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyampaikan dalam Quran surat Al-A'raf pada ayat ke-56, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Kemudian salawat dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita kelak nanti berkumpul seperti ini. Mudah-mudahan nanti kelak kita juga dikumpulkan dan berbaris di belakang Nabi Muhammad untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas dan mengambil satu pesan Allah di dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-22, ayat yang kelima, dan Quran surat ke-46 Al-Ahqaf pada ayat yang ke-15-nya. Apakah inti dari dua ayat tersebut? Yang seolah-olah Allah ingin menggambarkan dan memberikan sebuah peringatan kepada kita
hati-hati ketika usia sudah menginjak 40 tahun, kata Allah. Allah 40 umur bapak ibu. Allah lebih 40. Kata muka alun, berarti kalau Allah 40 cocok berarti dengan pesannya. Hati-hati ketika usia sudah menginjak 40 tahun. Kita bahas pertama mengambil Quran surat Al-Hajj pada ayat yang kelima, ketika Allah berfirman, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibim minal ba'thi, wahai manusia, jika engkau ragu bahwa nanti engkau akan dibangkitkan, engkau ragu bahwa engkau akan ada di akhirat, engkau ragu bahwa akan ada masa setelah masa yang di atas dunia, maka aku kisahkan kepadamu dari awal penciptaanmu sampai engkau kembali kepadaku. Awal mula engkau diciptakan dari nutfah, summa min alaqah, summa min mudghah. Dari nutfah kemudian kepada alaqah dan mudghah, sampailah kemudian Allah katakan summa litablugu asyuddakum, kata Allah, sampailah engkau pada masa asyudda. Apakah masa asyudda yang dimaksud dalam Quran surat Al-Hajj ayat yang kelima ini? Ditafsirlah nanti dan dijelaskan maknanya pada Quran surat ke-46 Al-Ahqaf. Maka Allah sebutkan bahwa makna asyudda itu idza balagha asyuddahu balagha arba'ina sanah, bahwa makna dari kalimat asyudda dalam surat Al-Hajj dimaknai dengan usia ketika sudah menginjak 40 tahun. Berarti Allah secara spesifik menyebutkan usia 40 tahun. Ada apa dengan usia 40 tahun ini? Yang kadang orang mengatakan 40 tahun adalah usia kematangan seorang manusia. Ketika di usia 40 tahun itu mereka masih jauh kepada Allah, biasanya sampai tua pun akan tetap jauh kepada Allah. Tapi ketika di usia 40 tahun ia bisa dekat dengan Allah, sampai tua pun ia bisa dekat dengan Allah. Maka di usia ini adalah usia nan mesti diperhatikan, kata beliau. Maka apa yang ingin Allah sampaikan? Ketika usiamu sudah menginjak 40 tahun atau lebih, ataupun yang akan beranjak menuju 40 tahun, maka mohonlah kepada Allah akan beberapa hal, kata Allah. Anan kadi minta kalau usia lampai puluh atau lebih, ya Allah. Nan pertama kata Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Maka yang pertama yang harus diminta, kata Allah, bermohonlah kepada Allah bahwa engkau menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Itu nan pertama. Jadi karena usia awaklah panjang dia sampai 40 tahun, maka Allah katakan mohon kepadaku agar engkau menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadaku. Maka muncul pertanyaan, apakah syukur itu? Tidak disebut dalam Quran maupun hadis Nabi, melainkan syukur itu menunjuk kepada ungkapan kebahagiaan seorang manusia, yang mana ungkapan kebahagiaan itu ia gunakan nikmat Allah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh Allah. Tunan syukur. Jadi kita dagih nikmat, digunakan nikmat itu sesuai dengan fungsi yang Allah tetapkan. Itu nan dimaksud dengan syukur. Kita ambil contohnya saja. Kita punya mata, Bapak Ibu. Mata kan nikmat apa tidak?
Nikmat. Apakahlah disyukuri nikmat mata ini? Bakok diam sen Bapak Ibu. Allah Bapak Ibu syukuri nikmat mata. Allah. Caliat tadi definisinya. Kapankah seseorang itu bersyukur? Ketika nikmat Allah dipergunakan sesuai dengan fungsi yang Allah tetapkan. Ketika kita punya mata, lah bersyukur atau belum? Sudah. Kira-kira apa fungsi mata ko Allah ciptakan Bapak Ibu? Melihat. Kalau sekedar melihat, jangan nawak yang lain pun melihat. Di dalam Quran surat ke-24, pada ayat ke-30 dan 31-nya surat An-Nur, Allah sampaikan bahawa fungsi ketika mata aku beri untuk melihat yang baik-baik. Nyo mencari ya tapi pakai baik-baiknya. Yang menjadi pertanyaan, apakah bersyukur terhadap mata itu cukup dengan mengatakan alhamdulillah laisiat yo mata sampai kini? Tidak. Mungkin penglihatannya sehat, tapi yang dilihatnya sehat atau tidak? Mungkin penglihatannya sampai usia 40-50 tahun kok aman, tapi yang dilihat oleh penglihatannya aman atau tidak? Maka inilah nan mesti direnungkan kata Allah, di usia 40 tahun atau lebih, sudahkah nikmat itu sesuai dengan fungsi nan aku tetapkan dalam Quran atau tidak? Makanya kita sering mendengar sebuah kisah. Bapak Ibu mungkin dengar kisahnya. Seorang anak kecil di daerah bahagian Mesir, ketika usianya 4 tahunan, dan lahir dalam keadaan tidak bisa melihat sama sekali. Bernama Mu'az anak tadi. Di usia 4 tahun dengan kelebihannya tidak bisa melihat, memintanya kepada ayahnya, wahai ayah, antarkan aku untuk belajar menghafal Al-Quran, wahai Allah. Ketikanya meminta ke ayahnya, karena ayahnya melihat anaknya kau punya semangat yang kuat, diantarlah oleh ayahnya dengan sepeda motor butut sejauh 20 kilo taruh pulang bayi. 20 kilo taruh. Ketika sudah belajar Mu'az tadi dengan seorang syekh tadi menghafal Quran, di dalam perjalanan pulang, ayahnya membuka Quran di depan motornya, anaknya di belakang. Anaknya membaca Quran, mengulang hafalannya, ayahnya menyimak Quran sambil membawa motor itu. Sampailah kemudian ia hafal Quran 30 juz di usia yang masih kecil dengan keadaan tidak mampu melihat ketika itu. Saat tidak bisa melihat, karena hebat anak tadi, dia viral karena bisa menghafal Quran, ditanyalah oleh banyak orang. Andai Allah meminta dan menyampaikan kepadamu, wahai Mu'az, berdoalah, maka Allah kabulkan doamu. Kira-kira apa yang akan engkau minta? Kira-kira kalau mode itu Bapak Ibu, mata tidak melihat, disuruh di Allah, mintalah kuagih sekali, kata Allah. Kira-kira anak kan diminta Bapak Ibu? Kan bisa melihat. Yang diminta kok dapat bisa melihat. Tapi jawaban anak kecil ini di luar dari dugaan. Apa jawaban anak kecil bernama Mu'az ini? Butakan mataku sampai hari kiamat, wahai Allah. Kenapa itu yang dimintanya? Karena aku khawatir ya Allah, andai mataku bisa melihat, lalu aku melihat kepada maksiat, melihat kepada yang engkau larang, sehingga hilang hafalan Quranku ya Allah. Coba bayangkan, anak kecil masih usia belia, hafal Quran 40 tahun, khawatir matanya melihat kepada yang dilarang oleh Allah. Maka bagaimana dengan kita hari ini, yang sudah puluhan tahun melihat,
yang 40 tahun melihat, 50 tahun melihat, 60 tahun melihat, apakah sudah dilihatkan kepada yang baik-baik atau tidak? Jangan-jangan sudah sampai puluhan tahun, tapi mata ini masih sulit untuk melihat kepada Al-Quran, apalagi sampai membacanya. Itu kan jadi bahan pertanyaan. Kalau seandainya kita punya mata, nampak Quran tapi tidak ada keinginan untuk membaca, tanyakan kepada Allah, apa dosa mataku ya Allah, sehingga berat hatiku untuk membaca Quran saat aku lihatnya ya Allah. Itu kan mesti direnungi itu. Kenapa dengan demikian? Di dalam Quran surat ke-17 Allah katakan, karena mata, pendengaran dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diminta pertanggungjawaban mata aku nanti. Ada orang tak melihat tapi hafal Quran. Kita 40 tahun melihat, 50 tahun melihat, jangankan untuk hafal, membacanya pun kadang malih je baru. Usia 40 tahun, 50 tahun, jangankan menghafal, mencaliak Quran pun kadang-kadang kita mau, kadang tidak. Itu yang dimaksud oleh Allah, minta ketika kemudian engkau berdoa, usiamu 40 tahun lebih, minta jadikan hamba-hamba yang bersyukur ya Allah. Itu maknanya, supaya setiap nikmat ini tujuannya semata-mata untuk taat kepada Allah saja. Dan jawaban kedua Muaz yang luar biasa. Apa jawaban keduanya? Kalau saya diperkenankan ya Allah dengan Quran yang sudah saya hafal ini, maka tolong antarkan saya masuk ke dalam surgamu wahai Allah. Tapi andai dengan Quran yang aku hafal ini belum juga engkau ridha denganku, maka aku hanya bermohon, ringankan azabku di akhirat dengan Quran dan aku hafal ya Allah. Anak kecil usianya 4, 5, 6, 7 tahunan, tapi yang difikirkannya, ringankan azabku di akhirat kelak ya Allah. Awak barau umur apa ibu? Lebih 40 tahun. Apakah pernah kita berfikir apa amal yang akan kita bawa kepada Allah supaya Allah ridha dan kita selamat di akhirat? Yang kau difikirkan, apa amal yang sudah rasa-rasanya bisa mengantarkan kita ke surga? Apa amal yang kira-kira sudah bisa membuat kita itu tidak masuk ke dalam neraka? Andai pun disiksa di akhirat kelak, apa amalan yang bisa kita bawa kepada Allah untuk supaya azab kita diringankan di akhirat? Itu yang difikirkan. Jangan-jangan usia kita lah sampai seperti hari ini, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tapi belum punya amalan yang akan dibawa ke akhirat kelak nanti. Itu baru fungsi mata, belum fungsi yang lain, telinga. Apa itu fungsi telinga? Kadang ada orang yang ketika diberi telinga, ditanya oleh Allah nikmat di akhirat, kama saja nikmat telinga itu dipakai, kata Allah. Ada orang yang belum azan, telinganya mendengar azan, datang ke masjid. Orang belum azannya lah tiba ke masjid, kadang dia lah qamat pun orang tak tiba-tiba je ke masjid. Akan jadi pertanyaan itu. Makanya kadang kita mesti merenung-renungkan diri kita. Kadang ada orang kini yang fasilitasnya cuma diberi kaki oleh Allah, rumahnya jauh dari masjid, tapi dengan kakinya bisa mengantarkan ia salat berjamaah ke rumah Allah. Kita rumah tidak jauh, fasilitasnya ada, sepedanya ada, motornya ada, hujan hari mobilnya ada, tapi belum juga mengantarkan kita salat berjamaah ke masjid. Butuh nikmat bagaimana lagi supaya awak mau datang ke masjid? Akan itu dipikirkan semua. Jangan cuma nikmat Allah itu diterima lalu dipakai-pakai untuk hal-hal kepentingan, tapi terima nikmatnya, gunakan untuk ketaatan kepadanya. Maka di Quran surah Al-Hajj itu Allah katakan, kalau sampai usia 40 tahun lebih itu,
belum juga punya bekal untuk kembali kepadaku, Allah katakan engkau pasti wafat, kata Allah. Itu yang kadikana hampir umur 40, lebih umur 40, mata masih belum sesuai dengan fungsinya, telinga belum sesuai fungsinya, kaki tangan belum sesuai. Allah katakan engkau pasti meninggal dunia. Meninggal dunia tu nang dipikir-pikirkan Bapak Ibu. Bapak Ibu kan kemati salahnya. Yo, aminkanlah. Ragu lu mengaminkan kok kininya tiba sekali beku. Kalau dia ambo ndak do takut-takut dia mati tu Bapak Ibu. Kalau dia ambo sembarang sen, Bapak Ibu duluan ambo kemudian jadi jo. Atau kebalikannya lah, ambo kemudian Bapak Ibu duluan jadi jo sembarang sen. Ambo ikhlasnya manang ke dulu salah. Ikhlas saja mati. Kenapa Allah katakan kalau kemudian nikmat itu belum digunakan untuk taat, engkau akan wafat? Wafat tu ndak mudah. Disebutkan oleh para nabi, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditanya, seperti apakah rasanya kematian itu wahai Ibrahim? Menjawab Nabi Ibrahim, seperti besi panas yang ditarik dari tubuh manusia, kata beliau. Ditanya kepada Nabi Musa, seperti apa sakit dari kematian itu wahai Musa? Menjawab Nabi Musa alaihissalam, seperti seekor burung nan digoreng dan dipanggang hidup-hidup, kata beliau. Seperti apa sakit mati itu wahai Musa? Seperti kemudian kulit kambing yang dikuliti hidup-hidup, kata beliau. Ditanya ke Umar bin Khattab, seperti apa pula rasanya kematian itu wahai Umar? Seperti pohon berduri dimasukkan ke dalam mulut manusia, lalu tembus sampai ke perutnya. Saat pohon itulah masuk ke tubuhnya, ditariklah pohon berduri itu keluar, maka kematian lebih sakit daripada itu, kata beliau. Itu yang dialami oleh setiap kita. Makanya Allah katakan usia 40 tahun lebih itu jangan sibuk je dengan main-main, kata Allah. Usia 40 tahun lebih itu jangan terlalu diperturutkan bana dunianya, kata Allah. Kenapa? Sudah semestinya engkau merenung 40 tahun hidup di atas dunia, apa bekal yang dibawa menghadap kepada Allah? Karena kita pasti wafat. Jangan dianggap nanti Bapak Ibu meninggal tu lasuh. Tak lasuh mati itu. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar digambarkan, sejak ruh manusia dicabut oleh Allah, datang seruan-seruan kepadanya sampainya tabanam dalam kubur. Berpisah ruh dengan jasad, datang seruan, wahai anak Adam, engkau yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkanmu? Engkau yang mempermainkan dunia atau dunia yang mempermainkanmu? Itu datang pertanyaan seruan saat mulai berpisah ruh dengan jasad ini. Lah berpisah ruh dengan jasad, maka kemudian diletakkan seseorang di atas tampek pemandian. Saat diletakkan di atas tempat pemandian, datang lagi seruan, wahai anak Adam, mana tubuhmu yang kuat selama ini? Mana lidahmu yang fasih berbicara selama ini? Kenapa hari ini engkau diam, tidak bergerak dan tidak berbicara? Itu seruan datang saat kita di atas tampek pemandian. Setelah dimandikan, dikafani, datang lagi seruan, wahai anak Adam, sebentar lagi engkau akan meninggalkan semuanya. Harta engkau tinggal, anak engkau tinggal, apa yang kau persiapkan meninggalkan itu semua. Sampai saat disalatkan, datang lagi seruan, beruntung engkau jikalau amalan engkau amalan yang baik, tapi merugilah engkau jikalau amalan engkau amalan yang buruk. Sampai di liang lahat,
datang lagi seruan. Dulu engkau beramai-ramai di atas punggungku, hari ini engkau sendirian dalam perutku. Dahulu engkau tertawa di atas punggungku, hari ini engkau menangis dalam perutku. Dahulu engkau bergembira di atas punggungku, hari ini engkau bersedih dalam perutku. Dulu engkau makan harta haram di atas punggungku, hari ini engkau dimakan oleh cacing-cacing tanah dalam perutku. Itu datang seruan ke setiap kita yang meninggal dunia. Kan tak gampang menghadapi kematian. Makanya Allah katakan, sudahkah nikmat yang aku beri digunakan untuk ketaatan kepadamu atau belum? Itu kematiannya. Dan pesan kedua Allah, setelah Allah katakan bersyukurlah kepada nikmat yang aku berikan, lalu Allah sambung ayatnya, wa ala walidayya, dan terhadap kedua orang tuamu. Kira-kira kau menariknya Bapak Ibu. Yang pertama, awak disuruh minta berdoa jadikan hamba yang bersyukur. Dan kedua, dan minta pulolah kemudian syukur tadi kaitkan dengan kedua orang tuamu. Kira-kira apa maksud Allah Bapak Ibu? Nya syukur pertama, sudah syukur, tiba-tiba kedua orang tuamu seleh. Apa maksudnya? Ada yang menarik dari pesan Allah, dan pesan Allah ini tajam. Pesannya tadi, ketika usia sudah 40 tahun, berdoa kepada Allah supaya menjadi hamba yang bersyukur. Dan kenapa setelah itu Allah sebutkan terhadap kedua orang